Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Dari 98,3 FM Radio Cakrawala, selamat pagi para pendengar yang terkasih. Gembira sekali bisa menjumpai Anda semua melalui acara yang setiap harinya diudarakan oleh Radio Cakrawala mulai pukul 5.30, yaitu Oase Rohani Katolik. Dan untuk edisi hari ini, di hari Sabtu 12 April 2014, telah hadir di studio saat ini Romo RD Aloysius Hadi Nugroho beserta dengan Alexandra Sisi, yang tentunya Romo Nugroho siap untuk memberikan penguatan iman bagi kita semua, di mana saat ini kita telah memasuki minggu atau pekan Prapaskah kelima, yang tentunya di hari Sabtu ini merupakan akhir dari pekan Prapaskah kelima, dan kita akan menyiapkan diri kita untuk memasuki Minggu Palma. Dan saat ini Romo Nugroho juga telah siap untuk memimpin doa pagi yang tentunya juga akan membuka hari ini yang merupakan anugerah bagi kita semua. Baik, Romo Nugroho silakan untuk memimpin doa pagi. Kita siapkan hati kita akan kehadiran Tuhan di tempat ini, di tempat kita, di dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sungguh agung karyamu, sungguh agung rencanamu, dan kami berterima kasih karena kami boleh terlibat dalam rencana-rencanamu. Pagi ini kami bersyukur atas segala berkat yang kau berikan kepada kami, dan kami bersiap untuk berkat-berkat-mu yang lain, juga berkat santapan rohani yang akan kami terima. Semoga santapan itu menguatkan hidup kami bukan hanya hari ini, tetapi selanjutnya bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Baik, para pendengar yang terkasih, demikian doa pagi yang telah dipimpin oleh Romo Nugroho yang tentunya akan menguatkan kita untuk memasuki ataupun melaksanakan aktivitas kita di hari Sabtu 12 April 2014. Romo, sebelum kita memasuki bacaan-bacaan nanti yang hari ini terkait dari kalender liturgi Gereja Katolik, tentunya Romo mungkin akan memberikan sedikit clue ataupun tips untuk para pendengar yang terkasih, di mana sebentar lagi kita mau memasuki Minggu Palma ya Romo? Ya. Jadi kita akan memasuki masa suci, memasuki pekan suci, dan yang utama adalah kita harus jaga kondisi fisik kita. Jangan sampai kita itu bermati raga karena kita masih dalam masa puasa, lalu kita sakit, dan itu juga berarti kita kurang waspada. Kalau sampai sakit berarti kita mencintai Tuhan tapi jangan-jangan tidak mencintai diri kita sendiri. Harus keduanya ya Romo? Iya dong, semuanya harus dicintai. Mencintai itu total. Ya, total ya. Untuk diri sendiri, juga untuk semua makhluk, dan ya, juga untuk betul. Tuhan ya Romo. Ngomong-ngomong, kita sudah saling menyapa belum ya? Apa belum kabar? Ya Romo. Belum. Iya. Karena saya sudah 1 bulan lebih tidak berjumpa dengan Romo. Iya, apa kabarnya Romo? Iya, semakin baik, semakin bahagia. Semakin optimis sesudah pemilu kita kemarin. Iya, Romo ikut menyoblos dong. Ikut nyoblos juga dong. Ya. Masih ada ya Romo, masih belum ada. Hilang. Iya, belum karena hilang, ya. lama dicelup lama dalam dicelup, beberapa iya. hari. Iya. Iya, saya hampir hilang. Baik, dan semoga hasil-hasil yang kita peroleh ini juga memberikan semangat baru ya Romo. Betul. Untuk kemajuan bangsa kita. Betul. Ya. Di tahun pelayanan ini. Iya, dan semua ikut melayani ya Romo. Siap. Baik Romo, kita akan masuki bacaan-bacaan yang hari ini akan kita
bahas dan juga renungkan bersama. Dan para pendengar yang terkasih, bagi Anda yang masih di rumah, silakan Anda siapkan kitab suci Anda dan juga mungkin di tempat aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang tengah berkendara dalam perjalanan Anda, silakan Anda bisa simak sambil tetap berhati-hati mengendarai kendaraan Anda. Dan pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel, bab 37 ayat 21 sampai 28. Untuk bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Kita awali dan kita masuki bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan akan menjadi Allahnya, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar yang kami kasihi, kini kita siapkan Mazmur tanggapan untuk menanggapi bacaan dari kitab Nubuat Yehezkiel. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai
di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Baiklah para pendengar yang terkasih, kini kita siapkan diri kita buka hati kita. Kita akan memasuki bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbarulah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang tadi buat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih,
Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Romo Nugroho, kira-kira inspirasi pewartaan pada hari ini kita akan mulai dari bacaan pertama dulu ya Romo. Yap. Dari nubuat, kitab nubuat Yehezkiel, apa yang hendak disampaikan Romo kepada kita? Ya, bacaan pertama ini kita ambil dari nubuat Yehezkiel. Nubuat itu apa ya? Seperti ramalan Romo. Ramalan, melihat sebelum terjadi gitu ya. Ya. Jadi ini tampaknya ya melihat sebelum terjadi. Dan kadang-kadang bukan cuma orang-orang hebat, kita pun kadang-kadang bisa begitu. Kadang-kadang para ibu, para mama suka begitu juga bilangnya. Tuh kan, mama kan udah bilang, nah itu juga bernubuat gitu. Nah, Terhadap anak-anaknya. ya, Romo. misalnya terhadap anak-anaknya. Jadi Iya. bernubuat itu sebenarnya bisa kok, kita semua bisa meramalkan apa yang akan terjadi, bisa gitu ya. Kalau anak-anak malas belajar, kita bisa bernubuat, mungkin dia akan nggak naik kelas atau nilainya nggak bagus gitu. Itu nubuat juga ya Romo. Iya, itu juga nubuat. Baik. Dan ini nubuat tentang hamba Daud ya, Iya. yang akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin. Nah, di sini kalau saya tangkap itu bacaan ini dan Allah Bapa kita mengajak kita untuk fokus gitu ya. Iya. Kalau sudah yang satu, jangan yang lain. Itu yang lain tuh berhala, ya kan? Kalau satu-satu gitu. Mungkin juga karena itu kan awal dari monoteisme, ada banyak berhala. Iya. Lalu para nabi mengajak untuk yang satu itu, karena kalau yang banyak itu jadi bingung. Satu itu, fokus itu. Kalau sudah menjadikan Daud itu menjadi pemimpin, jadi raja, ikut dia. Karena Daud pun itu sudah juga mendapatkan nubuat dan juga diurapi. Lalu marilah kita satu, berfokus ke depan, jangan gerambiang gitu. Rasanya begitu. Iya. Jadi ini juga berlaku juga seperti apa yang telah kita lalui baru-baru ini ya Romo. Ya. Dalam kita semua berpartisipasi dalam pemilu, Ya. kita telah memilih dan nanti kita fokus dengan itu supaya tidak gerambiangan tadi Iya, ya Romo. biar nggak gerambiang. Iya, baik. Lalu untuk kami juga, untuk kita semua Romo, dalam rangka memasuki Pekan Suci ini, jadi hendak disampaikan apa untuk persiapan batin kita ini Romo, Iya. dari kitab nubuat ini? Iya. Persiapan batin untuk memasuki Minggu Suci itu adalah kita fokus. Kita kadang sudah bisa memunculkan sendiri sebenarnya. Kita mau fokus kemana? Mau fokus pada luar biasanya penebusan Allah, ya, sampai Allah menyerahkan putranya sendiri mati untuk kita. Itu juga bisa di situ. Kita bisa fokus pada komitmen Allah. Kalau Allah berkomitmen itu total sampai akhir. Kita juga bisa berfokus pada komitmennya Yesus. Kalau dia sudah mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, diselesaikan. Kita juga bisa berfokus pada luar biasa cinta kasih Allah. Mengorbankan anak sulungnya untuk kita. Nah, silakan berfokus di mana. Kalau mau lebih enak, ya. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Cinta. Menurut saya sih lebih enak kita fokusnya itu pada cinta kasih Allah. Karena cinta itu kata kunci, kasih itu kata kunci. Kita rasakan dalam peristiwa-peristiwa minggu itu adalah ungkapan cinta Allah. Walaupun mungkin sebagian dari umat begitu merasakan bahwa tiap tahun kan tanpa terasa waktu begitu bergulir dengan cepat ya Romo. Lah baru rasanya mengalami Baru Paskah, terus Natal, Oh. terus Paskah kembali gitu ya. Nah kan sepertinya pengulangan-pengulangan tuh Romo. Jadi supaya ini kita lebih bisa merasakan tadi cinta Allah tanpa merasakan mengulang kembali, tapi menghayati ya Romo. Ya. Nah, jadi kan kita mengalami itu pengalaman ya,
dari masa lalu ke masa depan gitu ya. Saya tuh memilih dua kata. Bisa itu pengalaman, bisa itu penglamaan. Ya. Artinya apa? Artinya begini. Iya. Kita misalnya berulang tahun, berumur 30 tahun. Iya. Kita bisa mengatakan itu adalah kita punya pengalaman 30 tahun hidup. Nah, tapi kita juga bisa mengatakan itu cuma penglamaan. Bedanya di mana? Bedanya di kalimat ini. Kita suka dengar kalimat ini. Pengalaman Iya. adalah Guru yang terbaik. terbaik. Iya. Nah, kalau cuma ngomong gitu kan gampang. Iya. Nah, lalu mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik, kadang-kadang kita nggak belajar ya. Ketika kita mempertanyakan diri kita, kok nggak belajar ya? Udah mengalami berkali-kali. Seperti misalnya ada kalimat satu lagi, keledai, gimana keledai itu akan terantuk ke dalam lubang yang sama, iya. beberapa kali. Iya. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman, tapi kok mengulangi lagi, itu sebenarnya kita jadi keledai. Iya. Artinya nanti jangan sampai kita sudah mengalami Paskah nih, Iya. setiap tahun. Lalu kemudian kok sama aja ya? Nah, itu berarti kita penglamaan. Iya, iya. Tetapi kemudian kalau yang lalu aku mengalami begini. Lalu kita belajar di pengalaman itu, aku bertambah, imanku merasa bertambah, ada kualitasnya, jadi semakin baik. Nah, itu baru namanya pengalaman guru yang terbaik. Ya. Baik. Kadang-kadang kita lalu kemudian merasakan ada rasa bosan. Iya. Bosan itu artinya kita menjalani hidup cuma penglamaan. Iya. Nah, pengalaman itu cuma muter lagi. Nah, muter itu juga beda-beda kan. Muter itu bisa muternya begini, cuma lingkaran. Muternya itu bisa muter ke dalam, semakin dalam. Kalau penglamaan itu muternya cuma begini doang. Bahkan menjauh bisa. Wah, jangan-jangan muternya menjauh. Wah. Iya. Nah, kalau pengalaman itu mendalam, semakin berkualitas. Harapan kita, semakin kita mengulangi tonggak-tonggak sejarah, tonggak-tonggak iman itu, kita mengalami pengalaman yang semakin mendalam, iman kita semakin dalam, semakin mengakar. Kalau iman kita mengakar, lalu apa? Bertumbuh dalam persaudaraan, lalu berbuah di dalam pengalaman dalam pelayanan. Nah, itu kita yang harus kita sadari, itu jangan sampai tahun ini Paskahnya sama seperti tahun lalu. Berarti kita nggak dalam loh. Baik. Gitu. Iya, jangan sampai kita terperosok kembali dalam lubang yang sama. Iya, jangan sampai jadi keledai. Iya. Iya. Dan jangan sampai tadi penglamaan. Itu Penglamaan. sebuah kata baru buat saya. Iya. Dan tapi unik Romo, dan memang benar antara pengalaman dan penglamaan. Iya, Ya, benar. dua kata yang kita harus hindari. Hurufnya sama pengalaman. tuh, Iya, hurufnya ya, sama, dibalik-balik pengalaman cuma saja. dibalik aja huruf Iya. A-nya. Tapi itu jadi penting tuh kata yang perbedaannya Jauh menyolok sekali jauh, ya, ya Romo. betul. Baik, ya. Sebuah juga kekuatan ataupun santapan rohani yang sangat besar bagi Iya. kita untuk memasuki persiapan Iya. Pekan Suci ini ya Romo. Iya. Baik, ada lagi Romo yang hendak disampaikan dari maksud inspirasi nubuat Yehezkiel ini Romo. Ya, iman itu kan sekali lagi perjalanan. Iya. Iya, ada Iya. pengalaman, ada pengalaman. Iya. Ya bayangkan aja kita itu sedang dalam perjalanan iman, semakin kuat, semakin mendalam. Nah, dalam perjalanan itu kalau tadi kan nyetir sendiri kan, nah itu kan dia tinggal memikirkan kakinya. Kalau mobilnya itu matic berarti yang kerja kebanyakan satu kaki kanan. Nah, kalau nggak matic dua. Nah, tapi tetap bahwa kalau mau jalan itu berarti nginjek gas. Tapi kalau mau berhenti nginjek rem. Nah, tetap kan kita entah melakukan apapun, semakin hebat kita kan bisa melakukan apapun. Tapi kan kita harus fokus. Kita mau kemana nih?
Tujuannya Jangan ya, sampai Romo. mau ke katedral parkirnya di jalan pos tadi. Nah, tujuan itu kalau di dalam bacaan ini fokusnya itu kepada Tuhan, itu seperti Tuhan itu seperti kompas. Ya, itu prinsip utara kita. Nah, jadi itu utara itu udah ada di kepala kita. Iya. Katedral itu, gedung GKP itu udah ada di kepala kita. Lalu kita jalannya enak, ngegas, ngapain sambil teleponan. Nah, itu juga bahaya tuh, yang teleponan di mobil, apalagi BBM-an. Dan luar biasa sekarang saya kagum sama orang-orang ya, naik motor itu bisa ketik-ketik SMS. Nggak kebayang 10 tahun yang lalu loh begitu tuh. 10 tahun yang lalu juga nggak kebayang kali orang naik mobil sambil, tapi sekarang sambil jalan, wah. Luar Hebat, biasa, tapi ya, hebat, membahayakan ya, Romo. berbahaya. Tetapi mereka Ya. punya utaranya di sini itu yang Ya. saya rasa. Jadi walaupun begini mereka tahu mereka akan ke sana. Itu prinsip utaranya. Jadi sudah ada dalam fokus tadi ya, Romo ya. Fokus ya, kita akan menuju Allah. Jadi sampai hari ini kita belum dapat berita tentang ini ya, apa? Pesawat Malaysia yang hilang itu belum ketemu juga ya? Belum, Wah, belum juga, belum. Romo. Iya. Iya. Nah, itu kan juga kita belajar seperti pesawat bahwa sebenarnya kan itu ada prinsip utaranya, udah ada arahnya, nggak seperti kita kalau di jalan raya itu jalannya harus begini, tapi kan mereka kan kalau misalnya bergeser kena angin atau apa sebenarnya bisa mencocokkan terus. Iya. Nah, dalam hidup kita yang namanya berdosa itu kan kita kena angin tuh. Iya. Kena terbawa angin, apa ada awan ya. Nah, itu. Tapi kan kalau kita fokus kepada Allah kita, prinsip utara kita, lalu kita akan ke sana terus gitu. Yang penting kita yakin kita mengarah ke suatu titik. Itu yang saya rasa saya tangkap dari nubuat ini. Iya. Dan itu harus sangat kuat ya, Romo, Ya. kalau tidak mau terbawa tadi ya. Nah, iya. Ya, baik. Dan benang merah yang akan disampaikan oleh Injil Yohanes apa, Romo, terkait dengan nubuat dari Iya, itu juga. Yeskiel? Ya, ini juga kan dikatakan bahwa imam besar siapa ini? Kayafas ya. Kayafas, Romo. Ya. Itu juga sebelum mengatakan itu dia juga mengatakan begini kan, kamu tidak insya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lalu dikatakan bahwa ini Kayafas sedang bernubuat ini, bukan dari dirinya sendiri tapi karena dia imam besar, lalu dia mendapatkan nubuat itu. Ya, sama-sama nubuat. Iya. Jadi walaupun kadang-kadang kita mengatakan bahwa masa depan kita itu kita nggak tahu ya, kecuali para peramal gitu ya. Iya. Para peramal tuh hebat menurut saya tuh ya. Kalau di awal-awal tahun suka meramalkan artis ini akan cerai, akan kawin lagi apa gimana. Tapi usul saya jangan terlalu percaya itu ya. Karena kita ini bisa menentukan nasib kita sendiri ya. Nah, lalu gimana kalau dalam hidup kita kadang-kadang ada nubuat-nubuat juga kan, kadang-kadang kan diramalin begitu. Wah, kadang-kadang ada yang orang yang apa istilahnya sotoy gitu, tiba-tiba ngeramalin gini-gini gitu ya. Ya, tetap kita percaya pada diri sendiri bahwa memang kita sudah dinubuatkan apa? Justru dalam masa suci ini kita dinubuatkan bahwa kita pasti selamat. Buktinya apa? Buktinya Yesus itu mati untuk kita ya, dan bangkit untuk kita. Ya. Jadi kita sudah dinubuatkan bahwa kita pasti selamat. Kita pasti dibangkitkan. Nah, nubuat itu sudah terjadi dalam kacamata Allah, dalam kacamata ilahi. Karena Yesus sudah menggenapkan nubuat itu. Tinggal sekarang kita menggenapkan nubuat dari pihak kita. Ya. Dari pihak kita sedang memenuhi nubuat itu. Bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan diselamatkan. Kita penuhi itu dengan ya fokus. Jadi keselamatan itu kalau kita anggap itu sebagai fokus, itu berarti kita tinggal ngikutin aja. Ngikutin utaranya. Kita selamat. Iya gitu loh. Jadi kita sudah dinubuatkan selamat. Tetapi bisa aja kalau kita nggak
nggak ingat kompasnya, lalu kemudian geraknya terserah gitu ya, tentang gerambiang ngawur, nggak fokus, kita nggak mencapai nubuat kita. Ya, seperti tadi halnya Romo sebutkan bahwa tadi kan ada nubuat-nubuat orang biasa yang mencoba untuk meramalkan sesuatu. Dan itu kalau kita sempat dengar gitu, mungkin misalnya saya dinubuatkan begini, dan kalau kita nggak kuat fokusnya tadi kepada keselamatan akan Allah, kita akan sugesti terus ya Romo. Betul, dan kita bisa anggap itu berhala loh. Nah itu, itu juga berhala kan, karena jadi nggak fokus, nggak Iya. fokus, terus kita malah belok, mengarah ke yang lain. Jadi itu juga dianggap seperti berhala dan akibatnya juga dosa ya Romo. Betul, betul. Itu kan salah satu kemarin yang ada di berita-berita bahwa ada yang namanya politik uang gitu ya. Nah, padahal kan kita diminta memilih dengan hati nurani. Nah, hati nurani kan berarti kita mau mencoba menemukan Allah yang berbicara di sini. Di lain pihak ada uang nih. Ya tinggal kalau kita tidak pilih sini tetapi uang itu sudah menyembah berhala. Kadang-kadang ya berhalanya banyak lah. Harta, tahta, seksualitas itu kan juga berhala. Ada banyak di luar dan diri kita, apalagi ketika mengatakan bahwa ya gimana lagi nih, kita kan perlu makan gitu ya. Ketika mengatakan bahwa kita perlu makan, bisa-bisa berhalanya di sini. Tapi berhala di sini bukan di dalam hati nuraninya. Nah, tetap kita harus waspada bahwa fokus kita itu adalah keselamatan, fokus kita itu adalah Allah. Baik Romo, baik. Tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung sesi pertama Romo. Ya, kita akan lanjutkan kembali mengenai tadi fokus keselamatan, pada keselamatan yang akan kita peroleh ya Romo. Baik, para pendengar yang terkasih, kita akan akhiri dulu sesi pertama perbincangan rohani di UAS Rohani Katolik untuk edisi Sabtu 12 April 2014. Dan kini saatnya kita akan persiapkan diri kita buka hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan, dan kita akan kembali berjumpa di sesi kedua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kembali Anda bergabung di 98,3 FM Radio Cakrawala dan masih Anda simak Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu 12 April 2014. Dan masih bersama dengan RD Aloysius Hadi Nugroho dan Alexandra Sisi yang tentunya tadi kita telah memperoleh banyak sekali inspirasi pewartaan yang disampaikan oleh Romo Nugroho terkait dengan kedua bacaan pada hari ini, yaitu dari Nubuat Yeskiel maupun dari Injil Yohanes. Dialog Iman Katolik. Romo Nugroho, kira-kira bisa diberikan terutama kepada para pendengar yang mungkin baru saja berkesempatan untuk bergabung di Oase Rohani ini, Oase Rohani Katolik ini, untuk menyimak tadi inti perbincangan rohani kita yang diberikan oleh Romo. Ya. Dalam bacaan pertama itu kan Nubuat Yeskiel. Iya. Lalu dalam bacaan Injil itu Kayafas mendapatkan nubuat. Jadi saya senang karena saya termasuk yang percaya begini, kalau ada satu kata itu diulang-ulang itu pasti penting. Nah, kata yang ada di bacaan pertama dan bacaan Injil adalah kata nubuat. Saya merasa itu penting. Jadi kita ini sudah dinubuatkan bahwa kita itu selamat. Perayaan Paskah ini sebenarnya mengingatkan bahwa kita dinubuatkan bahwa kita akan mati bersama Yesus dan dinubuatkan juga akan bangkit bersama Yesus. Itu nubuatnya yang akan kita rayakan dan kita harus yakini, imani semakin terus-menerus makin dalam. Baik, Ya. dan tadi nubuat itu yang kita percaya tadi Romo berikan kepada kami semua tentang keselamatan, Ya. supaya keselamatan itu kita jadikan pengalaman terus ya Romo, Ya. untuk tadi membuat iman kita semakin tumbuh. Semakin tumbuh. Saya betul. benar-benar tertarik dengan tadi antara pengalaman dan pelamaan tadi Pengalaman, Romo. ya. Iya. Ya. Baik, lalu Romo untuk Injil Yohanes ini ada beberapa tokoh di sini ya Romo, yaitu orang Farisi, kemudian Kayafas, kemudian Mahkamah Agama, dan Yesus sendiri. Ya. Nah ini kira-kira bagaimana apa yang hendak disampaikan oleh Injil Yohanes ini terkait dengan tokoh-tokoh tadi Romo, dalam situasi bahwa Yesus nantinya kan akan disalibkan ya Romo. Ya. 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 Sebelum itu Ya. mari saya biasanya sebelum ini kalau Anda pernah mendengar atau melihat saya khotbah, biasanya saya bawa bumerang. Iya. Sekarang saya mendapatkan nubuat untuk membawa ini. Dari- Jadi ini iya. bola pingpong. Ya. Saya cuma punya satu, tetapi saya pengen bongkar nanti nggak bisa lagi. Tapi katanya, jadi kita percaya aja. Ya. Katanya di sini nggak ada baterai. Di sini ini di dalam bola pingpong ini hanya ada lampu dan ada bel. Lalu kita peragaan aja dulu. Jadi Mbak Sisi tolong tangannya pegang ini ya. Di mana, Sorry. Romo? Pegang dulu begini. Oke, baik. Ya, Jadi lalu, mungkin para pendengar yang menyimak ya Romo Ya. tidak bisa Iya, membayangkan. betul. Yang saya Jadi lihat bola adalah pingpong, seperti bola pingpong, ukurannya pun seperti bola pingpong ya Romo. Iya. Lalu ada lubang, Ada lubang. satu, kemudian ada dua besi di samping kiri Iya, ada kanan dua logam. itu. Logam, seperti logam baterai ya Romo. Iya. Baik, lalu ini saya pegang. Pegang, oke. Ya. Lalu saya pegang juga. Ya. Lalu saya akan pegang hidung ya Mbak Sisi. Iya. Ya. Loh, iya. Ya, kok bisa begitu ya? Bunyi dan Bunyi. kemudian mengeluarkan lampu merah. Tapi iya. kenapa harus pegang hidung saya, Romo? Sebenarnya nggak usah pegang hidungmu, pegang jari, pegang lain juga nggak Begitu, apa-apa. toh. Baik, baik. Nah, lalu ini adalah mau menunjukkan bahwa dalam tubuh kita itu ada listriknya, ada elektromagnetiknya. Iya. Karena dikatakan bahwa di sini nggak ada baterainya, tapi saya belum berani bongkar kecuali kalau udah ada satu lagi. Ada ya, lagi baru ya yang Iya. ini bisa dibongkar ya, Romo. Tapi Ya. memang benar kan kadang-kadang kan kita suka kesetrum atau Iya. menyentuh apa karena antar manusia saya itu bisa kesetrum.
Karena emang dalam tubuh kita itu ada setrumnya. Nah, ini bola ajaib ya. Tetapi sebenarnya yang ajaib bukan bola yang menurut saya. Kita ini adalah ajaib. Di dalam diri kita itu ada potensi-potensi yang luar biasa. Nah, dan di dalam diri kita ada Allah. Nah, jadi kita ini sudah dinubuatkan untuk akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Jangan sampai kita terlalu keluar, karena di dalam diri kita itu ada Allah. Kenapa kita diajak kalau berdoa itu misalnya entah berkonsentrasi, memejamkan mata atau gimana, tetapi supaya kita fokus ke dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita fokus ke dalam diri kita sendiri, kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah dan kita akan menemukan keajaiban-keajaiban di dalam diri kita. Menurut saya itu juga sebenarnya diwartakan oleh Yesus, ya. Sehingga Yesus itu kan merasa kalau kita itu on the right track, di jalan yang benar, itu akan mengalami pengalaman seperti Yesus, yaitu orang-orang Farisi, yaitu Kayafas, lalu siapa lagi tokoh-tokoh di dalam Injil ini, sebenarnya apapun yang dilakukan oleh Yesus itu yang menurut saya menarik, bahwa Yesus itu kalau sudah melakukan sesuatu, biasanya dia ngilang dulu. Lalu dia atau mengatakan, jangan bilang siapa-siapa ya. Itu supaya apa? Supaya kita tidak terlalu fokus pada apa yang terjadi, tetapi kemudian bisa menghubungkan apa yang terjadi itu dengan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Jadi Yesus kan pengen begitu, seperti itu, karena Yesus itu kan juga seperti Yohanes, yaitu semacam menjadi perantara. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semakin besar, aku menjadi semakin kecil. Nah, itu kan komunikasi Yohanes dengan Yesus juga begitu. Mereka kan saling membesarkan yang lain. Ya, Yohanes membesarkan Yesus, Yesus juga membesarkan Yohanes. Buat di dunia ini tak ada yang lebih besar daripada Yohanes yang dilahirkan dari wanita gitu kan, saling membesarkan. Karena mereka itu sudah ketemu yang di dalam diri sehingga bisa saling melihat. Lalu saling melihat bahwa kita ini punya porsinya masing-masing untuk sampai ke sana. Nanti di dalam Minggu Suci ini kan Yesus akan menunjukkan siapa itu Yudas. Yudas itu menjalankan porsinya. Lalu nanti ada yang Veronica yang mengusap wajah Yesus, itu juga melaksanakan apa porsinya. Melaksanakan apa yang menjadi rencana penyelamatan itu. Kita pun kalau kita sudah menangkap diri kita, kita akan menjalankan apa yang menjadi porsi kita. Porsi kita sebagai ibu rumah tangga yang bagaimana, sebagai pastor yang gimana, bapak rumah tangga sebagai anak yang bagaimana, itu ketika kita menjalankan porsi kita dalam perjalanan untuk mencapai keselamatan itu yang sudah dinubuatkan untuk kita. Ini bagian dari pengamatan saya. Bisa setuju, bisa tidak, tetapi ada kita mengalami namanya pengalaman deja vu. Pernah nggak? Kayaknya udah dialamin gitu kan, sudah pernah ngalamin. Betul. Nah katanya, jadi ini setuju apa enggak? Ketika kita mengalami pengalaman deja vu itu, kita sebenarnya on the right track. Maksudnya Jadi apa, Romo? on the right track, memang itu masuk di dalam porsi kita, memang seperti itu. Jadi kalau Yudas menjadi seperti itu, ya porsinya ya seperti itu. Lalu Veronica atau yang lain yang dalam nanti kisah-kisah penyaliban memang porsinya seperti itu. Baik, bukan seperti ini ya Romo, ada yang berkata begitu seperti, saya pernah nih bertemu dengan orang ini, padahal belum pernah bertemu misalnya, itu kan juga seperti deja vu tadi ya. Lalu saya beda pernah, kalau itu beda deja itu vu, ya. kalau itu namanya ciong dan hopeng. Iya. Apalagi tuh Romo. Iya. Jadi
rasanya baru pertama kali tapi kok rasanya udah cocok gitu. Nah itu kan sepertinya udah hopeng, mengenal gitu, sudah Romo. seperti mengenal itu home. Nah ini berhubungan sama ini juga, berarti energinya Ya. itu setara, selevel, gelombangnya sama. Ya. Satu gelombang. Tapi kalau gelombangnya beda, Iya. misalnya kalau magnet mungkin Mbak Sisi negatif, Iya. saya negatif, kita malah Iya, berlawanan bertolak gitu. terus, Nah itu ciong. Nah, tapi kalau cocok Iya. energinya sama, saya menarik, nah itu hopeng. Oh ya, itu energi ya. Nah, Energi dunia ya, Romo. kita ini penuh dengan energi. Baik. Apa yang dikatakan tentang energi? Bisa berubah-ubah, Iya. tapi tidak bisa hilang, hanya bisa berubah-ubah. Berarti apa energi itu? Kekal. Saya yakin ya bahwa energi itu juga ilahi karena kekal. Iya. Gitu. Dan tentunya energi yang berasal dari Tuhan. Iya. Ya. Baik. Nah, Lalu energi kembali saya lagi, rasa berasal dari Tuhan, tapi kadang-kadang kita memanfaatkannya tidak mengarah kepada Iya, Tuhan, iya. rasanya loh ya. Itu karena lupa kali ya, Romo. Iya, sebagai energi manusia. positif negatif. Coba kalau nggak ada positif, nggak ada negatif, Iya. gimana lampu bisa nyala Iya. gitu kan? Iya. Itu kan karena ada aliran positif dan Dan negatif. Iya. 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 Baik. Lalu kembali tadi, Romo, Ah. mengenai tadi masalah pengalaman dejavu tadi, lalu Dejavu. menjalankan porsinya masing-masing Menjalankan tadi ya. porsinya masing-masing. Iya, iya. Nah, jadi kita nggak usah terlalu bingung, panik gitu kok gitu. Iya. Santai aja lalu. Emang ini udah jalan ya. Gitu. Bagian dari rencana. Bagian dari rencana penyelamatan kita. Seperti misalnya juga, Romo, kalau kita dalam keadaan apapun, misalnya dalam pekerjaan, dalam kehidupan maaf, kehidupan rumah tangga, itu kan biasanya juga mengalami hal-hal yang jatuh gitu ya. Lalu itu juga merupakan rencana, jadi biarkan saja untuk diterima dan kemudian Romo, dipasrahi istilahnya, tapi terus punya kemauan untuk bangkit, apa begitu? Atau karena kan kadang-kadang juga ya gimana pun juga pengalaman yang sangat buruk itu membuat down ya, Romo. Orang tuh kadang-kadang tidak berpikir bahwa ini bagian dari rencana Tuhan. Kadang-kadang malah bilang, kok Tuhan begini sih sama saya? Ya. Nah itu yang mesti diluruskan. Tuhan tuh nggak pernah begini begitu yang enggak gitu. Pasca kita kan sudah kita tahu bahwa Tuhan itu begininya itu adalah Dia mencintai kita luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita. Itu begininya Tuhan, ya. Tapi kalau yang kita sering begini itu kan, kok Tuhan dalam tanda kutip kok gitu sih sama saya, nggak enak banget sih, kejam, jelek. Kok rencananya gitu. Nah, itu kita punya yang namanya ini yang saya suka, bahwa kita ini kan diciptakan yang paling rahmat, yang paling luar biasa dari Tuhan itu adalah kebebasan. Ya, kebebasan itu kita harus pakai benar-benar. Jadi pemilu itu kita bisa katakan itu ilahi karena kita diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Kadang-kadang kita tidak bebas untuk terhadap pengalamannya. Misalnya kepenginnya begitu, dapatnya begini. Dapatnya begini, itu kan tidak sesuai dengan kita. Tapi kita masih punya kebebasan bahwa yang begini itu kita manfaatkan juga untuk tetap dalam perjalanan menuju Allah. Lalu kita itu namanya cerdas dalam menghadapi pengalaman, ya. Pengalaman itu kita pakai apapun itu, pengalaman enak apa enggak enak, itu adalah terus mencapai nubuat kita untuk diselamatkan. Jadi pengalaman apapun kita enak-enak aja, enjoy ya. Kadang-kadang kan kita juga begini. Pada saat kita mengalami bahwa itu suatu pengalaman, kok pahit ya, kok enggak enak ya. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, oh ini maksudnya Tuhan. Oh bagus toh ternyata akhirnya. Nah itu kan perlu waktu. Iya, prosesnya. Proses. Itu ya, Nah, tapi kan kita pernah belajar memang itu proses. Jadi kalau kita lagi ngalamin gak enak, oh ini tenang, ini proses. Ini kalau kita kan lagi masa-masa ujian nih anak-anak kita nih. Nah ini ujian kan juga begitu.
Mosok ya mau lulus nggak pakai ujian, mau naik kelas nggak pakai belajar. Nah ini belajarnya, pengalaman tah ini enak apa nggak enak itu adalah belajarnya. Kalau mau lulus harus ada proses yang dilewati. Ya nggak apa-apa, ada pengalaman nggak enak, terima aja. Tapi kita harus terus sesuai dengan jalan perencanaan kehendak Allah. Iya, Iya, baik Romo. Romo. Ya. Fokus tadi ya Romo ya. Fokus. Iya, Ya. baik. Hmm. Lalu ada hal lainnya Romo tentang tadi ini karena kita juga masih mengupas sebenarnya terkait dengan Injil Yohanes Ya. ini ya Romo. Hmm. Iya, ada yang ingin tambahkan Romo mengenai yaitu tadi yang saya pahami bahwa tadi pengalaman yang nggak enak itu juga kembali juga dialami oleh Yesus dan Iya, ini bukannya betul. nggak enak lagi. Hmm. Ini sesuatu yang bagaimana ya? Karena harus menderita ya Romo. Nah ini juga dan buat Yesus mungkin ini malah nggak Tak mendapatkan terduga, iya, menurut saya tak terduga. Ya. Nah ini yang juga ya apalagi Yesus begini masa kita Iya. yang menghadapi dalam kehidupan sehari-hari pahit-pahitnya dikit itu tidak bisa menerima atau bisa mengambil suatu hikmah itu. Iya. Ya lalu apalagi Romo yang hendak disampaikan dari hal-hal yang dibicarakan oleh Kayafas ini kemudian Iya. juga oleh nubuat-nubuat terhadap Yesus. Ya, untuk sebelum itu saya malah tertarik dengan bahwa nanti dalam Minggu Suci ini Iya. itu kita akan mengalami memang Yesus itu tahu dia harus taat, ya tahu dia. Tetapi ketika dia di kayu salib dia menjerit Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saya rasa dia juga mengalami keterkejutan. Kok begini gitu? Sampai dia merasa ditinggalkan kan? Mengapa engkau meninggalkan aku ya? Dan itu jeritan Yesus sebagai manusia ya Romo. Iya. Iya. Artinya apa? Yesus saya terkejut, Iya. ya. Mosok kita nggak boleh terkejut. Kita yang ya. cuma manusia biasa iya, ya Romo. Iya. Jadi kita kadang-kadang kalau kita terkejut, ya kita bisa nggak apa-apalah. Wah begini, kok pengalamanku begini gitu, nggak apa-apa. Yesus saya terkejut. Jadi kalau kita terkejut, ya nggak masalah. Nah kembali ke Kayafas itu, saya rasa Kayafas pun menjalani porsinya. Bahkan kalau kita mau semakin maju di dalam iman, ya orang-orang Farisi itu menjalankan porsinya. Walaupun porsi yang bagi kita kan tidak baik gitu ya Romo. Iya. Tapi setelah ini kan kita tahu. Coba kalau zaman Yesus orangnya baik-baik semua, ya. Iya. Terus Yesus nggak disalibkan, kita mungkin nggak akan merayakan Paskah nih. Iya. Jangan-jangan kitab suci itu emang mau menggambarkan ya inilah manusia, inilah dunia, inilah pergulatan-pergulatannya, dan kita dari pengalaman itu kita lalu diajak untuk memilih dengan kebebasan kita. Ini loh, boleh menjadi seperti Kayafas, boleh, boleh menjadi seperti Barabas, boleh menjadi Yudas, boleh, tetapi sebenarnya track yang benar adalah menjadi seperti Yesus itu. Kita menjadi alter Christi, menjadi Yesus yang lain, mirip seperti Yesus, tapi Yesus yang lain, Yesus yang ya kita ini, aku ini, tetapi on the right track menjadi Yesus yang lain itu. Baik Romo, banyak sekali Ya. yang diperoleh. Kan permenungan untuk Minggu Suci. Iya, karena Minggu Pekan Suci itu memang sejak diawali dengan misa Minggu Palma sampai nanti Iya. Trihari Suci. Iya. Boleh dikata itu terus menerus ya Romo ya. Satu lagi saya Iya. mau memberikan himbauan ya sebenarnya. Begini, malam Prapaskah itu Iya. nanti kita akan mendengarkan lagu Exultet ya, menyanyikan Exultet. Itu kalau dibandingkan dengan saudara-saudari kita Muslim, itu malam takbiran, ya, malam takbiran, malam kemenangan. Nah, lalu kemudian keesokan harinya Iya. mesti misa lagi nggak? Nah iya, ini sering banyak yang masih bertanya Romo. Nah, menurut saya, Iya. ya, itu malam takbiran itu, Exultet itu, Iya.
kalau besoknya itu nggak pakai sembayang id, ya, itu belum afdol dong, ya. Belum boleh makan telur Paskah, belum boleh makan ketupatnya. Jadi harusnya sembayang id dulu. Jadi tetap menurut saya, karena kan kalau lihat di liturginya itu beda. Liturgi malam Paskah dengan liturgi Minggu Paskah itu berbeda. Sama sekali berbeda ya, Romo, Iya. ya? Jadi sebenarnya ya bukan cuma, jadi endingnya itu paripurnanya itu pada saat sembayang idnya itu Minggu Paskah itu Yesus telah bangkit, ya. Kita kalau yang malam itu kan nyanyi-nyanyinya dulu, nah pukul beduknya dulu, nah paripurnanya telurnya pecah, Yesus bangkit menetas telurnya itu hari Minggunya. Hari Minggunya ya, Romo. Iya, Jadi begitu. artinya tidak ada pengecuali, apa ya istilahnya, memanfaatkan bahwa saya sudah pergi di Sabtu Vigili, jadi hari Minggu Paskahnya nggak perlu lagi toh sama gitu, padahal beda ya, Romo, ya, dari segi. Ya itu juga untuk mengingatkan bahwa kalau misalnya merayakan Paskah hari Minggunya doang terus malam Paskahnya enggak, itu juga kurang sempurna, kurang paripurna. Jadi cuma merayakan sembahyang idnya tapi nggak takbiran, ya. Ya, puji-pujiannya nggak ada ya, Romo. Ya. Iya. Dan walaupun di Sabtu itu memang sudah tidak perlu lagi pantang dan puasa tadi ya, Romo. Iya. Jadi sudah selesaikan selesai hari di hari Jumat, Jumat. ya. Ya. Jadi Jumat Agung merupakan akhir dari puasa mati raga dan pantang tadi ya, Romo. Iya. Lalu Sabtu kita sudah bersiap untuk memasuki Sabtu Vigili itu ya, Romo. Iya, betul. Baik. Nah, terkait dengan ini, Romo, adakah pesan-pesan pastoral untuk persiapan kita semua, Romo? Supaya lebih tadi membuat Pekan Suci ini menjadi sebuah pengalaman lagi. Iya. Bukan pengalamaan. Iya. Nah itu tadi masa Prapaskah itu kan lebih dari 21 hari. Orang kalau mau menjadikan itu suatu kebiasaan itu harus 21 hari atau 21 kali. Iya. Jadi kalau kita sudah 21 hari bangun pagi, hari ke-22 pasti kita bangun pagi. Lalu hari kemudian, karena itu suatu kebiasaan. Nah, kalau kita 21 hari itu bangun siang terus, ke-22 pasti siang, karena itu kebiasaan. Nah, masa Prapaskah itu kan lebih dari 21 hari. Kita dilatih untuk lebih banyak bermati raga, berderma, dan apalagi mati raga, derma, apalagi doa. Nah, itu kan pendalaman. Nah, sesudah 40 hari lebih, jangan terus diputus, lanjutkan terus di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi jangan terus kemudian setelah Paskah dermanya kendor, hilang semua, mati raganya kendor, doanya kendor. Nggak bisa. Itu kan untuk supaya jangan menjadi penglamaan, tapi jadi pengalaman semakin lama semakin dalam. Itu lalu kemudian nanti Paskah selanjutnya itu harusnya semakin dalam lagi. Begitu. Jadi pantang puasa pun kalau ini bisa dilanjutkan setiap minggu ya, Romo, ya. Lanjutkan. Semua lanjutkan. Tidak berhenti Tidak saat berhenti. Paskah selesai. Itu kan kebiasaan baik semua. Iya, Kenapa tidak dilanjutkan? Iya. Baik, Romo. Jadi bukan kewajiban itu. Kita melatih kebiasaan baik yang harus dilanjutkan. Dan menjadi sebuah pengalaman tadi ya. Menjadi pengalaman. Baik, ya. Kira-kira ada lagi, Romo, sebelum kita akhiri dengan doa penutup? Ya, selamat memasuki Minggu Suci. Kita sudah dinubuatkan untuk selamat. Dari pihak Allah kita sudah selamat, dari pihak kita mari kita wujudkan itu, kita paripurnakan itu di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita baru akan selesai dengan tugas kita kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Setua apapun kita belum pensiun. Kita sesakit apapun bukan berarti tanggung jawab kita selesai. Tanggung jawab kita selesai, kita paripurna dalam tugas untuk mewujudkan nubuat kita kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin, Romo. Terima kasih banyak, Romo Nugroho. Sama-sama. Para pendengar yang terkasih, tanpa terasa kita juga sudah
mendekati ke puncak ataupun akhir dari Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu di tanggal 12 April 2014 yang juga merupakan Pekan Prapaskah kelima, dan di hari ini terakhir kita menutup Pekan Prapaskah kelima untuk mempersiapkan diri memasuki Pekan Suci. Seperti yang tadi disampaikan oleh pesan dari Romo Nugroho, kita semua selamat untuk memasuki Pekan Suci dengan juga menjalani dengan pengalaman-pengalaman yang memberikan iman untuk bertumbuh terus ya Romo. Iya, pengalaman adalah guru yang terbaik, bukan pengalaman. Baik Romo. Ya, dengan demikian Romo RD Aloysius Hadi Nugroho beserta dengan Alexandra Sisi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan saat ini para pendengar yang terkasih, kita persiapkan diri kita. Kita akan tutup dengan doa tahun pelayanan 2014 dan juga kita akan memohon berkat Tuhan melalui Romo Nugroho. Kita doakan dulu doa tahun pelayanan. Baik Romo. Marilah berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajaran-Nya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, dan miskin dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putramu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa berlimpah atas kita, memberikan kita semangat pelayanan kepada diri kita sendiri, kepada sesama, membuat kita menjadi semakin berbahagia, semakin diberkati, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan selamat juga untuk mempersiapkan diri memasuki Pekan Suci. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.